Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, masih bersama aku di channel reading, pembacaan secara umum. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan. Semua kembali menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya Allah atau Tuhan Sang alam semesta yang menjawab dengan tepat dan benar ya, tentang pertanyaan-pertanyaan kamu atau tentang prediksi, karena ini adalah clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup itu adalah Allah, karena Sang Maha Kuasa yang dengan segala rencananya yang sangat sempurna. Kamu nggak bisa nolak, ini yang akan menjadi bagian buat kamu sebentar lagi ya. Kamu nggak bisa nolak itu ya, apa yang sudah menjadi bagianmu. Ini yang akan datang pada kamu gitu loh, yang akan jadi bagian kamu sebentar lagi. Kamu nggak bisa nolak ya, nggak bisa menghindari, ini yang akan jadi bagianmu sebentar lagi ya. Buat kamu ya, sebentar lagi. Tentang hubungan, iya, tentang hubungan. Tentang awal yang akan terlihat di sini, tentang awal tindakan yang akan terjadi. Awal tindakan kamu mungkin, atau awal tindakan dari dia, kita akan lihat. Ya, oh ya, yang buat ingin personal reading silahkan personal reading ya. Setiap 24 jam buka. tidak ada tutup, karena aku ada untuk kamu. Wow. Fokus ya, energinya gak berantakan. Ada awal tindakan, ini bisa kamu yang lakukan, bisa dia yang lakukan, karena adalah vice versa, bisa terbolak-balik, karena dia adalah energi tarik acak. Tentang triparty, tentang hubungan cinta segitiga, atau tentang sahabat yang baik gitu, yang akan mewujudkan keinginan kamu, atau semua keinginan kamu akan terwujud. Lebih ke triparty, karena kita bicara tentang hubungan kamu ya dan dia ya. Kita lihat lagi kartunya. Ada sebuah usaha atau sebuah effort yang akan dilakukan. Ini entah bisa kamu, entah dia, letakkan energi kamu aja ya. Dari seseorang pastinya. Tentang hubungan triparty. Ya. Ada usaha yang tidak bisa kamu hindarkan di sini ya. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kamu. Bagian dari perjalanan hidup kamu. Tapi semuanya butuh dipertimbangkan. Semua sudah dipertimbangkan ya, udah. Di sini sudah langsung tuntut poin aja. Sudah dipertimbangkan tentang usaha atau perjuangan ini untuk mengusahakan hubungan ini. Walaupun hubungan ini sebetulnya triparty. Ya. Semuanya. Karena apa? Karena dia tipe yang bertanggung jawab gitu. Tipe yang mumpunin ya, mumpunin, bukan Ustadz mumpuni. Semua diawali dari godaan diri dari diri sendiri, tapi kemudian tampaklah menjadi sebuah modernisasi dari hubungan kamu ya. Dan kalau kamu nggak nyangka ya pastinya, karena ini hubungan kamu nggak menyangka, hubungan triparty. Kamu ada di deretan pertama atau di deretan kedua. Kamu pendatang atau orang lama gitu ya. Tetapi di sini akan ada effort untuk kamu, di mana dia akan memperjuangkan untuk kamu gitu. Perasaannya apapun, karena dia bagian dari orang yang bertanggung jawab. Ya, kalau mungkin kemarin cuma sebatas godaan diri, sekarang akan menjadi sebuah perubahan, menjadi sebuah modernisasi gitu. Perubahan menjadi lebih baik.
ya. Karena kamu itu cahaya hidupnya, versi dia ya. Kamu cahaya hidupnya, kamu semangatnya. Tanpa kamu tuh dia tuh nggak ada semangat. Nggak ada WA kamu gitu, nggak ada semangat. Karena memang ini adalah bagian dari kamu. Dan ini semua akan nampak nanti ya, bukan nampak, tapi akan sebentar lagi untuk kamu. Gitu. Ya. Jadi jangan aku jadi orang, dia mendoakan aku, atau ini bisa vice versa, kamu yang mendoakan dia. Tapi di sini intinya kita bicara tentang dia. Kamu yang didoakan atau kamu yang maksudnya kamu pendatang baru atau kamu pendatang lama gitu. Tapi di sini semua nanti akan tertuju padamu, karena semuanya ini awalnya tuh kalau aku lihat di sini memang kamu yang orang baru ya. Karena di sini ada temperance. Temperance itu terjadi godaan diri dari dalam dirinya sendiri gitu. Ya, mendekati kamu atau dipertemukan dengan kamu, kemudian menjalin sebuah hubungan kayak gitu. Tetapi yang mungkin awalnya kamu nggak menyangka bahwa semua ini akan menjadi untuk kamu gitu. Karena terlihatnya di sini dia akan melakukan sebuah perjuangan, sebuah effort buat kamu, atau mengusahakan memperjuangkan kamu. Walaupun di hubungan ini sebetulnya ada yang disebut namanya hubungan triparti, cinta segitiga. Kamu berarti pendatang gitu ya. Gitu. Tapi dia sudah mempertimbangkan seperti itu. Ya, kenapa alasannya? Karena dia memang kamu tuh bagi dia tuh apa ya, cahayanya gitu, semangatnya gitu, motivasi gitu. Motivasi semangatnya yang membuat dia harus memperjuangkan walaupun dia sudah berumah tangga. Kamu berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, atau kamu berharap dengan orang yang sudah berumah tangga, atau kamu terhubung dengan orang yang berumah tangga atau berpasangan, sudah punya pasangan, tapi dia di sini walaupun ya ini kan triparti, ini adalah rumah tangga atau pasangan, sudah punya pasangan, itu aja, dia sudah punya pasangan, tapi dia di sini terlihat akan memperjuangkan kamu. Kenapa? Ada alasan yang awalnya mungkin tidak mungkin gitu, tapi menjadi mungkin, akan ada perubahan menjadi lebih baik. Kenapa alasannya? Karena kamu ada semangatnya yang dia tidak dapat di rumah mungkin ya. Ya betul, memang karena dia tetap pernah dapat di rumah. Awalnya dia tuh ada di rumahnya sana itu ya, di rumahnya sana. Dengan pasangannya gitu loh, Des ya. Dengan pasangannya itu sering terjadi kesalahpahaman, adu argumen, bertengkar, beda prinsip kayak gitu ya. Kemudian dipertemukan dengan kamu yang notabene perhatian kamu, kasih sayang kamu itu nggak dia dapat dari rumah atau dari pasangannya. Makanya kamu di sini dibilangnya semangat, dan kamu tidak bisa menolak ini. Nanti seandainya dia memang serius sama kamu nggak boleh menolak gitu ya. Dia tidak akan kembali dengan pasangannya, masalahnya di sini. Kalaupun kembali ya cuma sebatas hubungan karena ikatan mungkin ikatan aja gitu. Tapi dia tidak mempertahankan ikatan itu. Dia kan lebih ke arah kamu gitu. Tidak kembali dia. Ya. Tidak melakukan sebuah perbaikan dengan pasangannya. Tapi justru dia akan melakukan sebuah perbaikan ke kamu. Ya. Jadi semua akan dia katakan tentang hubungan dia ke kamu. Gitu. Ya. Ada effort yang akan dia lakukan ke kamu, mengarah ke kamu. Dia akan ada perjalanan mengarah ke kamu. Dan kamu tidak bisa menghindari. Kalau kamu memang nggak suka ya bilang nggak suka aja. Tapi sepertinya juga deh. Ya. Seperti itu. Yang kemarin tuh nggak duganya tuh gini, kayak nggak mungkin gitu, nggak pasti gitu loh. Nggak ada kepastian awal-awalnya tuh. Karena memang kemarin cuma sebatas godaan diri saja, yang mungkin tidak menyangka gitu. Ternyata ada di balik itu ada cerita. Di balik itu ada cerita yang memang harus kamu tahu, dan dia akan mengatakan nanti kenapa alasannya, sehingga kamu tidak bisa menolak gitu. Ya, dan ini akan terjadi sebentar lagi untuk kamu ya. Buat kamu. Jadi kamu juga bisa mempertimbangkan. Kalau dia sih sudah mempertimbangkan tentang semua ini, kenapa dia memilih kamu daripada pasangannya, dan dia lebih baik meninggalkan pasangannya tergoda oleh kamu ya. Nah, ini kembali ke kamu harus mempertimbangkan apakah kamu serius sama dia dengan segala keadaannya,
atau hanya kamu juga tergoda saja tetapi kamu tidak berani melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Ya kamu katakan juga alasannya gitu. Jadi sama-sama gitu, dia terbuka nanti tentang hubungannya dengan pasangannya, kenapa dia memilih kamu. Dan nanti kamu harus juga mengatakan atau menyampaikan apa yang ada di perasaan kamu. Jangan memakai topeng, jangan karena kasihan gitu, jangan. Ya, kembali ke diri kamu sendiri. Home itu diri kamu sendiri. Kembali pada diri kamu sendiri. Ya, tentang sebuah keputusan seandainya ini terjadi. Tetapi yang pasti kamu nggak bisa menolak. Karena apa? Karena aku melihat di sini ada perasaan kamu ke dia juga. Gitu. Iya kan? Iya, karena di sini ada hubungan tripartit, sama-sama tergoda sebetulnya. Ya, ada saatnya nanti ada yang disebut dengan the dimming time atau disebut dengan penyembuhan atau pemulihan waktu. Ada waktu ya nantinya, ada waktunya. Dimana kamu memang harus membutuhkan waktu juga. Bilang aja, aku butuh waktu gitu. Aku mau berpikir dulu atau mempertimbangkan dulu. Tapi jangan lama-lama, nanti kamu tinggal. Kalau kamu udah cinta ya cinta saja. Tetapi yang penting kamu harus butuh pembuktian dari dia tentang hubungan dia dengan yang lain. Gitu. Ya paham ya? Paham. Ya, jangan sampai nanti jadi masalah di akhir cerita gitu. Ya. Dan di sini terlihatnya yang pasti-pasti aja, kamu bilang pikirannya seperti itu, slow but steady atau pelan tapi pasti atau mantap gitu aja ya. Jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan untuk mengambil keputusan. Ya, dan kemudian menyerahkan, kemudian kamu harus bisa menerima segala keadaan. Ya, gitu. Kenapa gue sekarang kok ini shuffle-nya cepat sih, Des? Enggak juga sih. Kan kadang kayak gitu kan, kayak ada tahap-tahapan. Tahapnya rajin membaca panjang sampai berjam-jam. Tapi ada tahapannya juga. Cukup 15 menit. Yang penting maksud dan tujuannya tersampaikan. Ada reuni of soul atau diartikan sebagai bersatunya kembali setelah berpisah gitu. Mungkin sudah pernah ada yang kemarin itu sempat nggak ada hubungan, ada juga yang seperti itu, mungkin udah menjalin hubungan kemudian agak menghilang ya, bukan agak menghilang tapi kemudian tiba-tiba dia datang ke kamu untuk memastikan tentang perasaan ke kamu dan memang dia sudah mempertimbangkan dan kamu tiba-tiba saja kaget shock dengan segala alasannya ya, seperti itu. Jadi kayak surprise gitu, surprise, kirain udah nggak mau sama aku gitu. Ternyata dia itu mempertimbangkan, butuh waktu untuk mempertimbangkan, termasuk pemulihan waktu kayak gitu ya kan, gitu ya. Jadi ini yang kamu gambar yang disampaikan oleh kartu bahwa kamu nggak bisa menolak karena di sini kamu juga main perasaan. Ya kemarin nggak pasti ternyata dia akan datang lagi. Pesan yang terakhir adalah tentang sebuah omens atau pertanda. Nanti kamu akan melihat tanda-tandanya bahwa itu adalah perasaan atau perasaan kamu itu entah menyatu atau tidak, atau kamu menerima atau tidak, nanti akan ada diberikan tanda ya. Mungkin ada getaran, mungkin kamu bergetar saat bertemu, nah berarti itu cita kamu gitu loh. Atau kamu memang sudahlah gitu karena merasa kemarin udah bisa move on gitu ya, tapi tidak, ini adalah main perasaan kamu. Di sini terlihatnya begitu. Kalian berdua main perasaan. Cuman kemarin ada yang memang proses harus dia tinggalkan karena dia ada pasangan di sana gitu. Atau ada keluarga di sana gitu. Dan saat ini dia udah memutuskan untuk tidak kembali gitu. Karena dia merasa dengan kamu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bukan dia inginkan tapi dia butuhkan di sini. Lebih tepatnya ke situ. Ya. Dan kamu memberikan itu gitu. Makanya dia untuk memutuskan untuk tidak kembali dengan pasangannya, tapi memilih kamu, dimana kamu sempat mungkin agak jauh ya. Itu ada juga yang sebagian seperti itu. Oke, jadi kamu nggak bisa nolak, ini yang akan jadi bagian kamu.
buat kamu sebentar lagi. Seperti itu ya. Di sini Gondes melihat ada Cancer, ada energi Cancer, ada energi Leo ya. Terus juga di sini terlihat ada energi Capricorn. Capricorn itu orangnya cool des ya. Kayak kulkas pintu 10 gitu. Berapa pintu? Biasanya kan 2 pintu. Ini pintu 10. Jadi tinggi sekali dan rasanya cool, sangat dingin. Ada Sagittarius, juga ada Aquarius. Ya, di sini juga terlihat Sagittarius kuat sekali, ya kan? Di situ yang terlihat. Kemudian ada terakhir di sini ada energi Leo juga kuat sekali. Ya. Itu energi yang tertumpah dan tercurah di tebaran kartu ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah wawasan baru, pandangan baru. Boleh ambil manfaatnya, yang manfaat aja. Kamu harus berlaku tetap optimis ya. Optimis. Jangan pesimis untuk hal-hal yang sepele, itu nggak boleh optimis. Nggak boleh pesimis. Satu rasa, satu cinta bersama karena Allah. Semuanya karena Allah ya. Dan kamu harus mencintai karena Allah ya. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri gitu ya, nanti kamu akan kecewa. Apakah kamu mencintai dengan tulus? Ini jawabannya ada di kamu. Dan inilah nanti yang menjadi dasar kamu mengambil sebuah keputusan untuk yes or no ya. Oke. Belajar memahami hidup. Hidup itu tidak cuma sekedar dijalanin ya, tapi harus dipelajari, dipahami bahwa kalau aku begini nanti akibatnya seperti ini, kalau aku begono akibatnya begono, aku harus ngapain, harus bagaimana dan kenapa gitu. Tersenyumlah gitu yang terakhir ya. Oke sahabat Gondes, semoga bermanfaat ya. Tetap ambil yang manfaat, jangan manfaat buang saja. Tetap berdebat, hidup kita adalah sang pemilik alam semesta, ini adalah clue saja ya. Semoga video-video Gondes bermanfaat buat kamu. Oh ya, yang untuk personality silahkan personality, tetap berjalan di jalan kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap jadi orang baik, karena Allah menyukai siapapun tapi lebih suka dengan orang yang baik. Sama-sama mengeluarkan atau membuka lisan, membuka mulut ya, membuka mulut, lebih baik kita bicara yang baik-baik saja. Tetap positive thinking ya, karena positive thinking itu akan membuat kamu semangat dan berani untuk melangkah ke depan. Tapi kalau overthinking itu atau negative thinking itu akan membuat kita tersendat, karena kita hanya pikirannya curiga mulu. Jangan sampai ya. Oke sahabat Gondes, tetap bersyukur dalam keadaan, tetap berdoa. Doa adalah dahsyat ya. Dan jangan lupa selalu semangat menjaga kesehatan. Semoga sukses selalu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Allah memberkatimu. Amin.